Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen pembimbing, Bapak dosen penguji, serta teman-teman semua. Kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Laba dan Zat Peluang Investasi atau IOS terhadap rasio pembagian dividen dengan studi pada 100 perusahaan induk bank terbesar di dunia. Latar belakang penelitian saya adalah bahwa kebijakan dividen masih menjadi topik penting dalam literatur keuangan dan telah menjadi objek penelitian yang berkelanjutan. Ketika kita menjadi seorang investor, apalagi kita bukan investor yang mayoritas, maka kadang kita melihat ada satu perusahaan yang labanya naik sekian persen, tetapi dividennya eh, justru tetap atau bahkan malah berkurang. Tapi kadang kita juga melihat ketika ada perusahaan yang eh, mengalami penurunan laba, ternyata dividen yang dibagikan masih tetap. Atau ketika perusahaan itu mengalami kebangkrutan, eh, harusnya perusahaan tersebut tidak membagikan dividen, tapi pada kenyataannya ada perusahaan yang tetap membagikan dividen. Nah, itu kan menjadi kebingungan bagi kita sebagai investor. Kemudian ada juga terkait dengan investasi. Perusahaan yang membutuhkan yang mempunyai investasi, maka dia butuh pembiayaan. Nah, salah satu pembiayaan itu berasal dari laba ditahan. Nah, jadi dengan meningkatnya peluang investasi yang dimiliki, maka perusahaan cenderung akan menahan lebih banyak labanya uh, untuk memenuhi pembiayaan investasi tersebut sehingga dividennya akan semakin sedikit. Namun pada kenyataannya kadang ada juga perusahaan yang berinvestasi, selalu berinvestasi dan tetap membagikan dividen, tapi ada juga perusahaan yang berinvestasi tetapi tidak membagikan dividen atau membagikan dividen dalam porsi yang kecil. Begitu juga dengan pengaruh hutang. Ada perusahaan yang hutangnya rendah, membagikan dividen. Ada yang perusahaan rasio hutangnya tinggi juga tetap membagikan dividen. Nah, kemudian ada juga perusahaan yang selalu membagikan dividen setiap tahun. Nah, itu kan biasanya disukai sama investor. Nah, harga sahamnya akan selalu naik, mengalami tren kenaikan pada setiap periodenya. Tapi ada juga perusahaan yang ternyata tidak pernah membagikan dividen sama sekali, tapi harga sahamnya juga selalu menunjukkan tren kenaikan pada setiap periodenya. Nah, semua itu menimbulkan kebingungan bagi kita baik bagi investor maupun akademisi maupun pemegang saham, bagaimana kebijakan dividen yang tepat baik bagi perusahaan maupun bagi investor uh, atau pemegang sahamnya. Littner pada tahun 56 melakukan penelitian dan menemukan bahwa laba merupakan salah satu faktor determinan utama dari pembagian dividen. Nah, ternyata selain mempertimbangkan laba, perusahaan juga akan mempertimbangkan kebijakan dividen periode sebelumnya. Nah, sehingga perusahaan itu cenderung akan melakukan penyesuaian dividen secara bertahap. Ada penelitian, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa laba ini berpengaruh positif, seperti Fama dan Babiak, Al-Ajmi, Abu Zain, Al-Malkawi, dan sebagainya. Tapi ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa laba berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen sebagaimana hasil penelitian Kusuku. Nah, kemudian berdasarkan kerangka signaling theory, dividen dipakai sebagai mekanisme sinyal. Ketika perusahaan mempunyai investasi yang tinggi, peluang investasi yang tinggi, perusahaan cenderung akan menahan labanya lebih banyak untuk membayar peluang investasi tersebut, sehingga dividen yang dibagikan akan semakin sedikit. Ada penelitian yang mendukung itu, tapi ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa semakin tinggi laba, justru uh, semakin tinggi investasi, peluang investasi yang dimiliki, justru dividennya juga dibagikan dalam rasio yang tinggi.
Beberapa penelitian sebelumnya ternyata menunjukkan adanya tren dari penurunan pembagian dividen. De Angelo pada tahun 2004 melakukan penelitian dengan sampel perusahaan di Amerika yang hasilnya menunjukkan bahwa jumlah perusahaan di Amerika yang membagikan dividen pada periode 78 sampai 2000 mengalami penurunan jumlah perusahaan yang membagikan dividen. Itu kalau skalanya Amerika Serikat. Fatemi dan Bildik pada tahun 2012 juga melakukan penelitian lebih luas lagi dengan menggunakan beberapa perusahaan yang tersebar di 33 negara periode 85 sampai 2006. Hasilnya juga kurang lebih sama. Jumlah perusahaan yang membagikan dividen secara internasional juga perusahaannya eh, menurun, yaitu dari 95% menjadi hanya 68% saja perusahaan yang membagikan dividen pada tahun 2006, meskipun jumlah dividennya naik. Namun ternyata jika tren jumlah pembagian perusahaan yang membagikan dividen menurun, Flyot menemukan hal yang berbeda. Dengan menggunakan sampel perusahaan di Amerika dan membedakannya antara perusahaan industrial dan perusahaan sektor perbankan, hasilnya meskipun kedua perusahaan itu menunjukkan tren penurunan, ternyata jumlah perusahaan sektor perbankan membagikan dividen masih lebih banyak daripada perusahaan industrial. Hal ini ditunjukkan bahwa rata-rata 56,5% bank ternyata membagikan dividen pada periode sampel tersebut. Hal ini berbalik dengan jumlah perusahaan industrial membagikan dividen yang hanya 18,2% secara rata-rata. Meskipun kebijakan dividen para perusahaan umum telah banyak diteliti, namun penelitian terkait dengan perusahaan perbankan relatif masih terbatas. Padahal ada beberapa faktor yang sebenarnya menyebabkan bahwa sektor perbankan itu layak untuk diteliti. Sebagai awal acuan penelitian saya mencoba membandingkan 100 perusahaan sampel saya, yaitu 100 perbankan terbesar di dunia, kemudian saya membandingkan dengan 100 perusahaan market cap, jadi 100 dibandingkan 100. Hasilnya menunjukkan ternyata rata-rata rasio DPR antar dua perusahaan itu tidak jauh berbeda. Jika 100 market cap itu rata-rata rasio DPR-nya 43% selama 10 tahun terakhir, bank juga kurang lebih 40%. Jadi memang lebih kecil, tetapi kurang lebih ya hampir sama. Tetapi mengejutkannya, jumlah bank yang membagikan dividen itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan 100 market cap. Pada 10 tahun terakhir, jumlah bank yang membagikan dividen itu rata-rata sekitar 90%, bandingkan dengan 100 market cap yang rata-rata hanya 75% perusahaan tersebut yang membagikan dividen. Hal ini menimbulkan ketertarikan penelitian saya. Padahal di sisi lain, bank sebagai sebuah perusahaan keuangan itu ada beberapa hal. Yang pertama, bank tersebut membawa risiko sistemik. Maksudnya adalah ketika suatu bank mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan sangat mungkin mengakibatkan kerugian pada bank lain. Kenapa? Karena sumber modal bank salah satunya adalah dari pinjam meminjam antar bank sendiri atau meminjam dari bank sentral. Begitu juga ketika terjadi bank rush pada suatu bank, ketika nasabah menarik secara besar-besaran dan pada waktu yang bersamaan pada satu bank dan ternyata uangnya tak ada, maka kondisi tersebut mungkin akan menular pada bank lain. Nah, efek sistemik ini yang sangat ditakutkan oleh bank yang mudah-mudahan tidak terjadi. Belum lagi terkait dengan resiko-resiko kredit, resiko operasional, dan sebagainya. Nah, meskipun perusahaan sektor lain juga diatur, tapi perbankan jauh memiliki resiko yang lebih banyak dan lebih kompleks daripada perusahaan non-bank. Kemudian yang kedua, bank juga melakukan off-balance sheet financing.
Jadi dalam hal ini bank kadang membuat sebuah SPV, Special Purpose Vehicle, yang menjual aset-asetnya ke perusahaan lain. Nah, ternyata off balance sheet financing ini tidak dicatat dalam neraca, tetapi dampaknya apabila tidak dikelola dengan baik, resikonya akan sangat besar terhadap bank tersebut. Jadi tidak dicatat di neraca, tapi dampaknya sangat besar. Oleh sebab itu, bank diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator. Nah, regulatornya nggak cuma satu, kalau sebuah induk bank, karena dia melakukan banyak kegiatan usaha, regulatornya nggak cuma bank sentral, tapi juga pasar modal, begitu juga regulator dari asuransi dan sebagainya. Nah, bank juga diatur, kenapa? Karena tadi bank juga membawa dampak sistemik bagi perekonomian. Jadi, di tengah keterbatasan itu, hasil hasil penelitian juga malah menunjukkan bahwa ternyata bank membagikan dividen perusahaannya lebih banyak daripada perusahaan lain. Ini kan menimbulkan sebuah tanda tanya atau teka-teki kenapa sebuah perusahaan yang resikonya lebih tinggi, kemudian diatur lebih ketat, justru membagikan dividen lebih banyak daripada perusahaan sektor lain. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini ada 5 rumusan masalah yang saya usulkan. Yang pertama terkait dengan laba, sesuai dengan judul penelitian yang ada terkait laba. Jadi laba merupakan salah satu faktor utama dalam penentuan rasio pembagian dividen. Ada beberapa teori yang saya gunakan. Yang pertama adalah signaling teori. Jadi pembagian dividen dipakai sebagai mekanisme sinyal tentang kepercayaan diri dari manajer terkait dengan prospek kinerja keuangan masa depan perusahaan. Yang kedua, agensi teori. Dividen dipakai sebagai mekanisme penyelesaian biaya agensi, konflik agensi, ketika perusahaan memiliki arus kas yang berlebih. Jadi ketika memiliki arus kas yang berlebih, manajer cenderung akan melakukan hal-hal yang mungkin menguntungkan diri sendiri, tidak menguntungkan pemegang saham. Oleh sebab itu, untuk mengurangi eh, konflik tersebut, maka dividen dipakai sehingga arus kas bebas bisa berkurang karena dipakai untuk membagikan dividen. Kemudian klientel teori, investor tertentu mungkin memiliki preferensi apakah dia menyukai dividen atau memiliki capital gain. Jadi di sini saya menyampaikan berargumen bahwa semakin besar laba yang diperoleh, maka akan semakin besar kemampuan dan fleksibilitas perusahaan dalam membagikan dividen. Namun demikian, ketika perusahaan mengalami penurunan laba, perusahaan tidak serta menurunkan rasio pembagian dividen. Begitu juga ketika mengalami kerugian, kadang perusahaan juga tetap membagikan dividen. Rumusan masalah kedua terkait dengan IOS. Nah, berdasarkan signaling teori, pembagian dividen dapat dipakai sebagai mekanisme sinyal terkait peluang investasi yang dimiliki perusahaan. Ketika perusahaan memiliki peluang investasi yang tinggi, maka membutuhkan biaya. Nah, salah satu sumbernya adalah dari laba, sehingga semakin tinggi investasi, maka dividennya akan semakin sedikit. Begitu juga dengan dividen residual model. Dividen hanya akan dibagikan ketika kebutuhan investasi terpenuhi. Jadi semakin tinggi peluang investasi yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan akan cenderung menahan lebih banyak labanya, sehingga dividen akan lebih sedikit. Namun demikian, terdapat perusahaan yang memiliki peluang investasi yang tinggi, tetapi tetap membagikan dividen yang tinggi. Tapi perusahaan yang memiliki peluang tinggi yang sama juga terkadang tidak membagikan dividen atau lebih kecil. Yang ketiga terkait utang. Kenapa saya memasukkan variabel utang? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Terkait utang ada teori tentang struktur modal, yaitu packing order teori, bahwa utang sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan yang lebih mahal daripada laba ditahan. Yang kemudian yang kedua, trade-off theory. Selain memberikan manfaat, utang juga dapat menimbulkan kewajiban berupa pembayaran bunga. Nah, apabila tidak dikelola, maka akan menimbulkan resiko. Nah, atas bunga tadi otomatis akan mengurangi laba, sehingga adanya hutang akan mengurangi laba.
Kemudian agensi teori di sini utang sebagai mekanisme penyelesaian konflik agensi. Dengan adanya utang maka akan timbul kewajiban pembayaran bunga. Dengan adanya bunga maka dengan secara tidak langsung manajer dipaksa untuk lebih efektif dan efisien dalam mengelola agar dapat melaksanakan kewajiban pembayaran bunga tersebut. Berdasarkan referensi investor, perusahaan dapat memutuskan untuk membagikan seluruh labanya sebagai dividen dan menggunakan utang untuk membiayai seluruh proyek investasinya. Nah, kondisi ini akan lebih menarik lagi ketika rasio hutang perusahaan itu sudah tinggi. Yang keempat, bank merupakan salah satu perusahaan yang diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator terkait dengan kucupan modal, likuiditas, utang, good corporate governance, dan sebagainya. Bahkan dividen juga diatur. Bank juga memiliki resiko yang lebih kompleks dan lebih sistemik. Kemudian bank juga melakukan off-balance sheet financing sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah bank yang membagikan dividen justru lebih banyak daripada perusahaan non-bank. Yang kelima, penelitian terkait kebijakan dividen biasanya dilakukan pada bank di Amerika, padahal 10 besar bank holding company itu berada di Cina dan Jepang. Jadi, dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut muncul 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah rasio dividen periode sebelumnya berpengaruh positif terhadap rasio pembagian dividen saat ini, berapapun rasio hutang perusahaan? Yang kedua, apakah laba berpengaruh positif terhadap rasio pembagian dividen, berapapun rasio hutang perusahaan? Yang ketiga, apakah IOS berpengaruh negatif terhadap rasio pembagian dividen berapapun rasio hutang perusahaan. Landasan teori, ada beberapa landasan teori yang saya gunakan, yaitu yang pertama terkait kebijakan teori, ada 7 di sini. Teori utama adalah dividend irrelevance theory, tax preference theory, dan in the hand theory, dan sebagainya. Kenapa ini saya gunakan? Karena berdasarkan variabel-variabel yang saya ajukan dalam penelitian ini, maka terkait laba, maka laba berpengaruh terhadap dividen karena ada efek dari signaling. Kemudian ada agensi teori juga, kemudian ada klientel. Jadi perusahaan itu membagikan dividen itu berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalkan ketika dia memiliki kelebihan kas, maka arus kas berlebih, maka dividen dipakai sebagai mekanisme untuk mengurangi arus kas tersebut sehingga manajer tidak leluasa untuk menggunakan kas yang berlebih tersebut. Laba juga dividen juga dipakai sebagai mekanisme sinyal. Kenapa? Ketika perusahaan tahun ini profit, tetapi tahun depan manajer tidak memiliki keyakinan terkait dengan kinerjanya akan sebagus tahun ini, maka perusahaan tidak akan meningkatkan dividen. Mungkin cenderung akan tetap atau berkurang tergantung dengan kira-kira prospek keuangan masa depan bagaimana. Klien-klien tertentu atau investor tertentu juga bisa membuat atau memaksa manajer untuk membagikan dividen pada porsi tertentu. Itu makanya kenapa beberapa teori ini saya pakai yang akan saya gunakan sebagai penjelas kebijakan dividen pada perusahaan. Kemudian struktur modal, ada beberapa teori di sini. Kenapa saya gunakan? Karena tadi saya memasukkan unsur hutang, karena laba dipakai merupakan sumber utama pembiayaan dan dia paling murah berdasarkan kerangka packing order teori, tetapi ketika labanya ternyata kurang, maka perusahaan akan mengambil sumber pembiayaan lain, yaitu dari hutang. Tetapi hutang juga ingat, ketika ada hutang berarti ada timbul kewajiban yang bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan resiko tambahan. Itulah kenapa packing order teori, trade-off, dan signaling, kemudian agensi teori juga di sini dipakai untuk menjelaskan perilaku dividen pada perusahaan. Tinjauan pustaka, ada beberapa penelitian yang hasilnya bisa sesuai dengan hipotesis ataupun tidak sesuai dengan hipotesis.
misalkan kebijakan dividen periode sebelumnya, ada yang mengikuti kebijakan periode dividen sebelumnya dengan kuat, ada juga yang lemah. Kemudian laba ada yang berpengaruh positif, ada juga negatif. Begitu juga dengan IOS, ada yang berpengaruh positif, ada juga yang negatif, bahkan tidak signifikan. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Pertama terkait dengan dividen periode sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian Liner, perusahaan tidak serta-merta membayar dividen perusahaan hanya berdasarkan laba tahun berjalan, tetapi juga dengan mempertimbangkan kebijakan dividen periode sebelumnya. Nah, kenapa seperti itu? Yang pertama adalah agensi teori, adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham akan menimbulkan konflik agensi. Nah, dividen di sini dipakai sebagai salah satu mekanisme untuk menyelesaikan konflik agensi. Pembayaran dividen yang stabil dan dapat diprediksi dapat dipakai sebagai sarana untuk mengurangi konflik keagenan tersebut. Kemudian kelompok investor tertentu juga dapat dalam tanda kutip memaksa manajer untuk melakukan pembayaran dividen yang sesuai yang tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, meskipun laba itu mengalami fluktuatif. Akibatnya, kepemilikan saham tersebut dapat mendorong perusahaan untuk lebih terlibat dalam perataan dividen perusahaan. Kondisi tersebut mungkin sesuai ketika perusahaan memiliki rasio hutang yang rendah. Dengan rasio hutang yang rendah, dia masih bisa berhutang, tetapi akan lebih menantang pada kondisi ketika rasio hutangnya tinggi. Nah, ketika rasio hutang tinggi, dapat juga dipakai sebagai mekanisme sinyal kesehatan finansial perusahaan, meskipun sinyal ini berpotensi sebagai sinyal palsu. Jadi, peneliti mengusulkan hipotesis satu bahwa dividen periode sebelumnya berpengaruh positif terhadap rasio pembagian dividen saat ini, berapapun rasio hutang perusahaan. Yang kedua adalah terkait dengan laba. Berdasarkan signaling teori, dividen dipakai sebagai mekanisme sinyal. Ketika manajer yakin masa depan perusahaan lebih bagus, maka mereka mungkin akan menaikkan rasio dividennya. Tapi ketika masa depan diprediksi tidak bagus, mungkin dividen yang dibagikan akan berkurang. Agensi teori di sini juga dipakai dividen sebagai penyelesaian konflik agensi ketika perusahaan memiliki arus kas yang berlebih. Pecking order teori menyebutkan bahwa laba merupakan pilihan yang pertama dan utama. Oleh sebab itu, peneliti mengusulkan hipotesis yang kedua bahwa laba berpengaruh positif terhadap rasio pembagian dividen berapapun hutang yang dimilikinya. Yang ketiga terkait IOS tadi, berdasarkan signaling teori, pembagian dividen yang rendah mungkin sebagai sinyal bahwa sebagian labanya dipakai atau ditahan untuk membiayai peluang investasi yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi peluang investasi, semakin banyak laba yang ditahan dan akan semakin sedikit dividen yang dibagikan. Pecking order teori menyebutkan bahwa laba sebagai sumber pembiayaan utama. Jadi memang betul bahwa sumber pembiayaan dari peluang investasi yang dimiliki adalah dari laba, karena dia yang paling murah dan resikonya paling rendah. Nah, trade-off teori, perusahaan harus menyeimbangkan antara manfaat dan resiko dari hutang. Ketika rasio hutang tinggi, perusahaan tidak memiliki fleksibilitas lagi untuk menambah hutangnya, sehingga resikonya akan semakin tinggi. Nah, jadi di sini peneliti mengusulkan hipotesis bahwa IOS berpengaruh negatif terhadap rasio pembagian dividen berapapun rasio hutang perusahaan. Berdasarkan uraian sebelumnya, berdasarkan teori, kemudian hipotesis yang saya usulkan, maka model penelitian yang saya usulkan adalah DPR-IT sama dengan beta 0, ditambah DPR-IT minus 1, ditambah laba IT, ditambah IOS IT plus 1, ditambah error term. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Sebelum kita membahasnya, maka alangkah baiknya kita mengetahui tentang model bisnis perusahaan. Perusahaan yang saya teliti adalah induk bank, jadi dia mempunyai beberapa anak perusahaan. Dengan punya beberapa anak perusahaan, maka dia memiliki banyak sumber penghasilan atau terdiversifikasi penghasilannya. Sehingga dia lebih fleksibel ketika satu anak usahanya atau segmennya rugi,
mungkin anak usaha lain akan tetap untung, sehingga perusahaan masih punya fleksibilitas atau kemampuan untuk membagikan dividen. Ini penting karena adanya diversifikasi tersebut akan menimbulkan fleksibilitas sehingga kemungkinan perusahaan yang membagikan dividen akan lebih tinggi. Tetapi hal ini juga menimbulkan efek negatif dengan terdiversifikasi semakin banyak resiko yang dihadapi dan semakin ketat regulasi yang harus dihadapinya. Ada dua tipe perusahaan perbankan di sini, yaitu sebagai financial intermediary dan sebagai financial service company. Sampel yang saya usulkan adalah berjenis financial service company. Dia tidak hanya melakukan jasa perbankan tradisional, tetapi juga melakukan jasa-jasa lain yang juga memberikan penghasilan. Penelitian sementara saya menunjukkan bahwa penghasilan yang berasal dari non-bunga itu meliputi 42% dari total penghasilan. Ini menunjukkan bahwa selain jasa pinjam, segmen-segmen bisnis lainnya juga memberikan penghasilan bagi perusahaan sekitar 40%. Ini penting untuk akan berdampak pada kebijakan dividen perusahaan. Ini adalah salah satu sampelnya. Jadi proporsi pendapatan bunga itu sekitar 60% pada JP Morgan Chase, non bunga sebesar 40%. Kemudian data dan sampel. Sampel saya ada 100 perusahaan bank dengan kriteria total aset, proporsi sampling, kemudian periodenya 2012 sampai 2003, dan sumber datanya Refinitiv. Kemudian variabel penelitian, ada beberapa pilihan proksi dari variabel tersebut. Nah, saya memilih DPR-IT. Kenapa? Karena sesuai dengan lingkup penelitian saya ingin mencari tentang pengaruh rasio pembagian dividen. Sedangkan DPS dan dividen yield itu terpengaruh oleh faktor pasar. Sehingga menurut saya itu tidak objektif karena berdasarkan harga pasar. Variabel independen ada yang A, dividen periode sebelumnya, saya pilih DPR-IT-1, laba saya memilih ROE, kemudian IOS memilih aset growth. Kemudian ada beberapa instrumen variabel yang akan dipakai. Kenapa? Karena saya menggunakan metode regresi GMM yang akan saya jelaskan selanjutnya. Pemilihan estimasi model yang tepat ini sangat penting agar model yang saya usulkan itu tidak menghasilkan estimasi yang bias dan tidak konsisten. Model utama adalah DPR-IT minus 1 ditambah laba ditambah IOS. Nah, cuma karena sampel saya meliputi 100 perusahaan yang tersebar di hampir seluruh dunia, maka setiap perusahaan itu memiliki firm spesifik karakternya sendiri. Apa aja itu? Yang pertama adalah jenis layanan. Ada perusahaan yang 40%-nya adalah pendapatan bunga, kemudian 60%-nya adalah pendapatan non-bunga, ada juga yang 50-50, ada juga yang 35-65, dan sebagainya. Itu setiap perusahaan akan berbeda-beda. Yang kedua, ada yang perusahaan yang lebih concern terhadap komersial financing, komersial banking, tetapi ada juga yang lebih berkonsentrasi pada asset wealth management, kemudian ada corporate dan investment bank. Nah, karakter-karakter tersebut akan mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Begitu juga dengan budaya organisasi dan gaya manajerial. Ini akan masing-masing memiliki karakter yang berbeda dari setiap perusahaan dan ini akan berdampak pada DPR-IT. Namun sayangnya tidak saya secara teliti di sini sehingga saya harus memasukkan unsur MIUIT ini di dalam penelitian saya karena ini nyata adanya dan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Tapi ketika saya memasukkan unsur MIUIT ini akan menimbulkan masalah, yaitu di mana di DPR-IT-1 itu juga mengandung unsur MIUIT karena apa? MIUIT ini bersifat konstan sepanjang waktu. Jadi dengan kata lain, DPR-IT di sini tidak lagi bersifat bebas, tapi juga dijelaskan oleh variabel MIUIT yang ada dalam persamaan. Maka DPR ini IT-1 ini tidak lagi bersifat eksogen, tetapi sudah bersifat endogen. Kalau bersifat endogen, maka estimasinya akan menjadi bias. Oleh sebab itu, saya akan menurunkan variabel tersebut, melakukan first difference, sehingga
beta 0 dikurangi beta 0-nya akan hilang, kemudian mu IT-nya juga akan hilang. Nah, oke, mu IT sudah hilang, tetapi akan muncul masalah berikutnya, di mana di sigma DPR IT minus 1 ini mengandung DPR IT minus 1 dikurangi DPR IT minus 2. Nah, terkait di DPR IT minus 1 ini juga mengandung error IT minus 1. Jadi, sigma DPR di sini juga tidak bersifat eksogen, tapi juga bersifat endogen. Jadi, endogenitas terjadi lagi di dalam hal ini. Belum lagi adanya korelasi residual antara sigma IT ketika kemudian kita turunkan lagi. Nah, jadi mu itu sudah hilang, tapi muncul lagi endogenitas. Oleh sebab itu, maka metode FEM tidak bisa dipakai di sini, sehingga peneliti akan menggunakan estimasi regresi KMN. Dengan apa? Dengan menggunakan melakukan menggunakan instrumen variabel, beberapa instrumen variabel dari variabel yang di-lag dan variabel eksternal lainnya. Oke, kemudian apakah kita yakin hanya DPR-IT-1 yang bersifat endogen? Ternyata berdasarkan hasil penelitian, ROIT-1 juga bersifat endogen, aset kur juga bersifat endogen. Oleh sebab itu, maka semua variabel tersebut harus dicarikan variabel instrumennya. Nah, berdasarkan statistik, maka DPR-2 dipakai sebagai instrumen variabel DPR-1. ROIT juga menggunakan instrumen variabel ROIT-1 aset growth juga sama. Tetapi di sini ada yang unik. Di sini saya menggunakan variabel DER. Kenapa saya mengambil variabel utang sebagai kenapa tidak dipakai sebagai kontrol? Karena berdasarkan trade-off theory, adanya hutang akan menimbulkan kewajiban bunga. Ketika ada bunga, maka labanya akan menurun. Sehingga jika saya memasukkan variabel utang sebagai variabel independen, maka ROE akan bersifat eksogen, sehingga tidak bisa dipakai. Oleh sebab itu, saya memakainya sebagai variabel instrumen yang mempengaruhi ROE, juga berpengaruh terhadap rasio DPR. Kemudian goodness of fit di sini dipakai untuk memberi apakah estimasi, apakah model dapat dijelaskan dengan baik. Di sini ada over identified, jumlah variabel instrumen harus lebih banyak, sehingga diharapkan dapat menghasilkan estimasi yang bersifat konvergen atau tidak ada perbedaan secara signifikan. Sehingga diharapkan p-value statistik di atas atau lebih besar 5%. Uji autokorelasi di sini dipakai, dan kita akan melihat autokorelasi yang kedua harusnya tidak bersifat signifikan, sehingga menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Baik, setelah bab 3, maka selanjutnya adalah kita akan melakukan regresi, dan berdasarkan hasil regresi, sebelumnya kita akan menyampaikan terkait deskripsi statistik. Ada yang unik di sini, yaitu DPR IT minus 1, DPR yang maksimal adalah 780%. Ini terjadi pada HSBC pada tahun 2016, yaitu meskipun HSBC itu mengalami kerugian, tapi bank tersebut tetap membagikan dividen. Kenapa? Karena manajemen tetap berkeyakinan bahwa kenapa turun labanya? Karena ada item-item yang tidak rutin. Tetapi ketika disesuaikan, labanya ternyata tetap menjadi profit. Yang kedua, manajemen tetap memiliki keyakinan tentang prospek masa depannya. Maka meskipun mengalami penurunan laba, HSBC tetap memberikan dividen bahkan naik 780%. ROE maksimal di sini adalah 26%, dicapai oleh Industrial Bank Co. Kemudian aset growth ada 109% ini dicapai oleh Trust Financial Corp karena adanya merger dan akuisisi. Hasil estimasi regresi di sini menunjukkan bahwa rasio DPR periode sebelumnya itu bersifat
positif dan signifikan. Ditunjukkan koefisiennya 0,08 dan probabilitasnya 0,0. Jadi hipotesis satu terdukung. Tetapi hipotesis yang kedua ternyata tidak terdukung. Saya mengusulkan bahwa ROE berpengaruh positif. Ternyata hasil estimasi menunjukkan ROE berpengaruh negatif dan signifikan. Ini adalah temuan yang kontradiktif. Kalau asset growth, hasil estimasi menunjukkan negatif, yang artinya berpengaruh negatif dan signifikan dan sesuai dengan hipotesis yang saya usulkan. Interpretasi dari temuan tersebut, sebelum melakukan interpretasi, kita akan melakukan uji goodness of fit model. Hasil menunjukkan bahwa p-value statistik itu di atas 5%, yang artinya tidak ada perbedaan signifikan dalam hasil estimasi tersebut atau bersifat konvergen. Jadi, model di sini memiliki goodness fit yang baik. Hasil uji autokorelasi AR2 juga menunjukkan nilai di atas 5%, yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam hal ini. Jadi, setelah diuji terkait dengan goodness fit model, kemudian autokorelasi, ternyata model atau hasil estimasi menunjukkan hasil yang bagus, sehingga kita layak untuk melakukan interpretasi lanjutan. Yang pertama adalah interpretasi atas rasio DPR sebelumnya. Di sini DPR minus 1 berpengaruh positif dan negatif. Tetapi kita lihat di sini nilai koefisiennya adalah kecil atau 0,08. Artinya setiap kenaikan DPR periode sebelumnya sebanyak 1 unit hanya diikuti 0,08 unit. Ini menunjukkan bahwa perusahaan hanya melakukan sedikit penyesuaian rasio DPR saat ini berdasarkan periode DPR periode sebelumnya. Nah, di sini perusahaan cenderung karena penyesuaiannya sedikit, maka perusahaan cenderung tidak melakukan penyesuaian rasio DPR secara bertahap, melainkan akan membuat perubahan besar dan cepat atau berfluktuatif. Jadi ketika rasio DPR sebelumnya misalkan cuma 30%, maka perusahaan di sini hanya mempertimbangkan sedikit, 30%. Dia tidak secara kuat mempertimbangkan rasio DPR sebelumnya. Kalau nilai koefisiennya tinggi, berarti kalau periode kemarin 30%, maka periode saat ini akan mungkin sekitar 32%, 33%. Tapi di sini tidak. Perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan akan melakukan perubahan yang besar dan cepat atau berfluktuatif dalam rangka merespon perubahan laba. Nah, hasil estimasi ini ternyata masih sejalan dengan hasil estimasi terkait dengan ROE. Nah, kenapa pengaruh DPR-1 itu lemah? Ada dua hal yang bisa saya jelaskan di sini, terkait dengan agensi teori dan klientel teori. Nah, ternyata adanya kepemilikan yang terkonsentrasi, yang dimiliki, misalkan berapa persen saham itu dimiliki oleh sekian orang saja, ada sekian investor saja, ini karena mereka mempunyai saham yang terkonsentrasi yang besar, maka mereka bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada manajemen perusahaan, sekaligus melakukan pengendalian kepada perusahaan. Ketika informasi yang diterima banyak, maka asimetri informasi yang terjadi antara manajer dan pemegang saham relatif akan sedikit. Karena di sini investor dianggap mengetahui banyak hal tentang perusahaan. Dengan mengetahui banyak hal, maka mereka investor lebih toleran terhadap perubahan rasio DPR. Untuk membuktikan argumen saya tersebut, maka saya mencoba melakukan penelitian terkait berapa sih konsentrasi kepemilikan saham perusahaan, dan hasilnya menunjukkan 10 pemegang saham tertinggi ternyata rata-rata hampir memiliki sekitar 41 sampai 41%. Ini adalah 10 saja pemegang saham memiliki 40%. Ini kan sebuah kepemilikan saham yang sangat substansial. Jadi, karena mereka melakukan pengawasan yang ketat, asimetri informasi berkurang, investor lebih toleran terhadap perubahan rasio DPR. Temuan ini sejalan dengan hasil estimasi yang kedua, di mana ROE berpengaruh negatif. Ini terkesan kontradiktif, di mana ketika labanya naik, perusahaan justru menurunkan rasionya. Tapi sebaliknya, ketika labanya turun, perusahaan justru menaikkan rasio DPR-nya. Yang pertama ini, laba masih menjadi salah satu determinan utama. Di sini terlihat nilai koefisiennya lebih besar.
Tapi dengan hasil negatif tersebut, ketika labanya naik justru diturunkan rasio DPR-nya, atau ketika labanya turun justru dinaikkan rasio DPR-nya. Perusahaan ingin menunjukkan bahwa bukan rasio DPR yang stabil, tetapi rasio DPS-nya yang stabil. Nah, kenapa ini terjadi? Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan, yaitu agensi teori, clientele teori, tax preference teori, dan signaling teori. Dan berdasarkan hasil penelitian saya, hasilnya menunjukkan bahwa ada faktor kepemilikan institusional, di mana di sini menunjukkan bahwa 47% saham itu dimiliki oleh institusional. Nah, institusional ini kan perusahaan besar, perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki preferensi terhadap dividen. Nah, preferensi yang terhadap dividen tersebut yang menyebabkan perusahaan cenderung membagikan dividen yang stabil. Nah, siapa aja itu? Terutama perusahaan pensiun, kemudian bank, kemudian perusahaan asuransi, dan sebagainya. Nah, kemudian investor advisor juga meskipun bervariasi, mereka juga memiliki preferensi terhadap dividen. Nah, kenapa? Karena dalam portofolio mereka, mereka juga membagikan sebagian berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen, sebagian yang lain berinvestasi dengan mengharapkan kenaikan sahamnya. Jadi di sini adanya rasio DPS yang stabil, perusahaan sekaligus dapat memenuhi preferensi dari investor yang memang mengharapkan pendapatan tetap. Tetapi juga perusahaan sekaligus untuk dapat memenuhi preferensi bagi perusahaan-perusahaan yang mengharapkan pertumbuhan jangka panjang atau mengharapkan capital gain. Oke, yang ketiga adalah terkait IOS. IOS di sini berpengaruh negatif sesuai dengan hipotesis bahwa semakin tinggi peluang investasi yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan cenderung akan menahan lebih banyak labanya sehingga dividennya akan berkurang. Menariknya, ketika pada kondisi utang yang rendah, perusahaan tetap menahan lebih banyak labanya untuk dipakai untuk kebutuhan investasi tersebut. Kenapa? Di sini perusahaan cenderung tidak menambah utangnya, tetapi rasio utang tetap dijaga rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan selain menerapkan strategi pertumbuhan jangka panjang, perusahaan sekaligus menerapkan sikap konservatisme terhadap utang. Jadi, adanya rasio DPS yang stabil dan prediksi, serta strategi pertumbuhan yang diterapkan pada perusahaan selain memenuhi preferensi investor yang mengharapkan pendapatan tetap, juga dapat memenuhi preferensi investor yang mengharapkan pertumbuhan jangka panjang atau capital gain. Jadi tiga temuan ini akan saling berkait dan memenuhi preferensi dua jenis investor. Oke, selanjutnya ada implikasi praktis. Tadi disebutkan bahwa yang stabil bukan rasio DPR-nya, tetapi DPS-nya. Maka ketika kita menjadi investor, maka kita akan mencari perusahaan-perusahaan yang membagikan DPS secara rata-rata adalah tinggi. Ada beberapa perusahaan, yaitu yang paling tinggi adalah MT Bank Corp, kemudian VNC Financial Bank, kemudian Bank of Montreal, Commonwealth Bank Australia, BNP Paribas, dan sebagainya. Di sini terlihat rata-rata DPS yang dibagikan yang tinggi itu perusahaan-perusahaan di Kanada dan Australia, Kanada, dan Amerika. Kenapa Belgia di sini ada? Karena di sini ada Belgia, satu perusahaan sampel aja yang kebetulan memberikan dividen yang DPS-nya relatif tinggi. Tapi kalau sampelnya banyak perusahaan, maka Kanada, Perancis, dan Australia dan Amerika, rata-rata perusahaan di negara tersebut memberikan dividen pada jumlah DPS yang tinggi. Baik, sekian presentasi tesis saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.